Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, nikmat inayah Allah selalu menyertai kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperjelas tujuan daripada Kiai Imad yang kita dengar ini memutuskan nasab kalangan Bani Ba'alawi tersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, hal ini bukan tanpa alasan, bukan berarti tanpa dasar. Akan tetapi perjalanan apa yang ditanyakan oleh Kiai Imad itu melalui fase dan proses, sehingga sebelum kata-kata batalnya nasab kalangan Bani Ba'alawi ini tentu sudah bergulir terlebih dahulu pertanyaan keabsahan tentang diri mereka lain atau kalangan Bani Ba'alawi. Karena pertanyaan ini diacuhkan, diabaikan, dan tidak ada jawaban yang pasti, yang meyakinkan, yang terang tentang apa yang ditanyakan oleh Kiai Imad atau orang-orang awam sebetulnya secara mayoritas, maka secara spontanitas Kiai Imad langsung memancing kalangan Bani Ba'alawi ini dengan putusnya nasab Bani Ba'alawi yang ketersambungannya pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah pernyataan itu pun sampai pada saat ini belum terdengar secara gamblang jelas data riwayat yang tersambung dari masa ke masa, dari abad per abad, itu tidak saling terkonfirmasi. Bisa kita katakan ya terputus selama sekian ratus tahun, sehingga kejanggalan-kejanggalan itu tidak bisa kita pungkiri dan kita abaikan begitu saja, sehingga untuk meyakinkan sebuah pertanyaan dengan keterangan yang tentu perlu dengan detail ini belum memuaskan apa yang ditanyakan oleh masyarakat secara umum, terlebih Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan kalian berkilah kalau kita menelusuri hal itu, ingin fakta data secara akurat, ya jelas tidak akan mungkin, karena kalian kiaskan dengan kisah-kisah. Seandainya saya umpamakan atau kalian berumpama ya adanya keturunan kita itu dari Adam alaihissalam dan Umina Hawa, sehingga ketika kita ingin tahu kejelasan nasabnya Fir'aun sebelum umpamanya Nabi Adam itu kita tahu di mana, ya jelas data itu tidak akan valid, sehingga seakan-akan disamakan dengan persoalan nasab kalangan Bani Ba'alawi. Nah, saudara-saudaraku, perlu kalian ingat bagi muhibin yang masih tentu bersikokoh dengan prinsip kalian, mengapa hal ini perlu jawaban yang terang benderang dan tidak ada sedikit pun keraguan. Alasannya bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah tokoh historis, di mana pokok sumber daripada akidah syariat yang kita pijak selama ini. Bahkan sampai taatnya kita selaku orang yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW harus pula taat kepada ahlul bait. Dengan adanya syariat yang mewajibkan kita untuk taat kepada keturunan baginda Rasulullah SAW, maka hal inilah yang tidak bisa atau tidak boleh dengan campurnya ragu sedikit pun mengenai keturunan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita butuh data yang valid, butuh riwayat yang sahih, sehingga apa yang kita imani, apa yang kita jalankan di dalam syariat itu betul-betul tentu absah adanya. Bagaimana mungkin kita akan menjalankan suatu syariat kaidah itu jikalau para orang-orang yang katanya mengaku zuriyahnya nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW tapi kita ragu. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengungkap. Dan kalian yang mengaku daripada kalangan Bani Ba'alawi, yang kalian mengatakan bahwa kami lebih mengerti dan paham, tunjukkan bukti itu, sehingga betul-betul bahwa kevalidannya itu benar adanya, bukan kecerdasan mengada-ngada. Jadi saya rasa hal ini begitu lucu ketika ini disandarkan kepada akidah dan syariat, di mana kita harus taat pada baginda Rasulullah SAW. Sejarahnya ini bisa terputus, bisa hilang, sementara baginda Rasulullah SAW itu adalah sentral, dan ini tidak bisa dan tidak boleh. Sebagaimana kita menjaga Al-Quran yang ada, baik kata, kalimat, ayat itu kan terjaga, masuk. Begitu pula dengan keturunan daripada baginda Rasulullah SAW. Kok bisa ini terputus? Jadi polemik ini yang membuat kita tentu dalam posisi yang memperkuat, di mana kita harus meminta kejelasan daripada nasab kalangan Bani Ba'alawi. Sehingga saya tidak bisa membayangkan hal ini saja dipertanyakan oleh kalangan kaum muslimin. Bagaimana orang-orang non-muslimin? Kan ini lucu, bisa kita ditertawakan. Bagaimana orang yang sentral, orang yang histeris, sejarahnya bisa hilang, sejarahnya bisa diganti. Ini menurut saya hal yang konyol. Kita akan ditertawakan, akan menjadi suatu bahan lelucon, terlebih bagi kita intern bahwa itu adalah dasar dari syariat dan akidah kita yang memang wajib kita taati dan patuhi, kita laksanakan. Makanya kejelasan itu wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu keabsahan. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi saya merasa heran ketika kalian masih berkilah
masih berargumen yang berkelit mengenai hal ini, yang tidak jelas pembelaan kalian terhadap diri kalian dengan berbagai macam sudut pandang, pemikiran, dan kegiatan yang untuk mensiarkan diri kalian, memproklamirkan diri kalian, memaksakan orang-orang untuk mengimani bahwa kalian zuriyah dari baginda Rasulullah SAW. Hal ini amat sangat lucu. Nah, ketika ini bisa kita teliti, kita cermati, terkonfirmasinya sejarah, dan para habaib saat ini memang absah adanya, maka syariat itu kita jalankan, dan tentu konsekuensinya apapun fatwa yang dikatakan oleh zuriyah, maka bagian daripada syariat. Pahami di sini. Jadi ketika kita membabi buta, memaksakan diri untuk meyakini dan mempercayai seseorang tanpa harus ada penelitian, bahkan kalian menuduh orang-orang yang mempertanyakan keabsahan mereka adalah orang-orang yang membangkang, yang keluar dari akidah, yang keluar daripada kesanatan ilmu dan sebagainya. Saya rasa pemikiran sebuah klaim yang amat sangat lucu. Jadi kawan-kawan, dalam hal ini tentu itulah alasan daripada Kiai Imad membatalkan daripada kalangan Bani Alawi. Dia tahu yang sesungguhnya. Apakah dugaan daripada Ubaidillah dan Alwi ini tokoh fiktif atau memang mereka adalah tokoh historis yang memang ada benarnya. Nah, setelah kalian para habaib ini bisa membuktikan bahwa datuk kalian itu ada yang namanya Ubaidillah dan Alwi, itu bisa dideteksi, bisa diteliti di mana keberadaannya, apa karangan kitabnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kalian yang masih berkilah dengan penuh pembelaan itu, tidak ada yang mustahil. Jangankan untuk mendeteksi yang jasad hanya kedalaman 2 meter kurang lebih, orang kekayaan bumi yang ratusan meter pun bisa terlihat jelas, nampak, dan terdeteksi. Sehingga ketika kalian mampu membuktikan bahwa Ubaidillah itu adalah ada, baik itu makamnya, baik peninggalannya, diteliti betulkah ada, maka disitu akan dijawab. Maka ketika itu memang tidak ada, maka katakan bahwa itu memang kalian mengada-ngada. Selesai permasalahan itu. Jadi jangan terlalu berkelit dengan soal ini. Nah, ketika itu memang terbukti adanya, kami tentu belum pula untuk langsung menyatakan bahwa Ubaidillah Alwi itu nasabnya ini tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Sebelum memang pernah dicatat era atau pada abad sebelumnya atau yang mendekati kitab-kitab yang memperkuat adanya Ubaidillah dan Alwi tersebut. Di mana awal-awal kitab yang menjelaskan tentang Ahlul Bait atau dzurriyyah baginda Rasulullah SAW disebutkan pada kitab-kitab awal itu tidak disebutkan nama Ubaidillah dan Alwi. Alasannya itu. Setelah terkonfirmasi adanya Ubaidillah dan Alwi, habaib yang ada pada saat ini yang terpecah dengan beberapa kabilah atau suku itu, betulkah terkonfirmasi dengan Alwi dan Ubaidillah? Sampai di situ jangan dulu ngaku bahwa kalian nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan-jangan kalian pun tidak terkonfirmasi kepada Ubaidillah dan Alwi. Kok bisa kalian mau mengkonfirmasi keabsahan nasab kalian itu kepada baginda Rasulullah SAW? Pikir dengan logika. Ketika memang secara historis Ubaidillah Alwi ini ada, kalian yang akan diuji, betulkah para habaib saat ini itu anak turunan dari Alwi dan Ubaidillah? Kalau kita mau mengkonfirmasi nasab, maka carilah data dari Ubaidillah dan Alwi ini yang tercatat yang mendekati abad permulaan dicatatnya dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Kalau teori itu kita terapkan, selesai. Jadi saya khususnya, jangan-jangan kalian mau menisbatkan diri nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya masih pertanyakan, jangan-jangan kalian tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung kepada turunan Ubaidillah dan Alwi. Sehingga secara otomatis bahwa para habaib saat ini harus mampu menunjukkan data dan bukti masing-masing. Sehingga kita menetapkan mengisbat para habaib yang ada saat ini, yang terlebih mereka terang benderang mengatakan bahwa mereka adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW, maka itu validasi tentang data mereka harus dengan terang benderang. Selesai. Baik secara data akademik, di mana mereka harus runtut meneliti dari kakek, datuk, buyut mereka hingga sampai pada Alwi Ubaidillah. Kalau mereka tidak punya data itu, terus tiba-tiba ada, ini lebih lucu lagi. Jadi perlu kalian pahami para muhyiddin, para habaib, kami itu bukan membabi buta. Siapa yang tidak suka dengan keturunan baginda Rasulullah SAW? Jadi saya beda, karena ini adalah menetapkan syariat dan akidah, maka harus jelas. Tidak boleh sedikit pun keraguan dan kesamaran yang ada. Karena ini adalah diatur dalam akidah dan syariat. Paham? Jadi bukan berarti kami buta melakukan ini, tidak. Sehingga kami betul-betul tidak salah dalam menetapkan keimanan, keakidahan, dan menjalankan suatu syariat. Pahami di sini. Yang kalian tuduh bahwa kami adalah pembenci, hasut, iri, dengki, dan sebagainya. Konyol, perkataan itu adalah perkataan konyol. Sementara data kalian sedikit pun tidak terbukti dan tidak ada. Sehingga yang dikenal oleh masyarakat, ujuk-ujuk ada. Dari mana asal usulnya. Jadi seperti itu, kawan-kawanku, tujuan daripada Kiai Imad. Mengapa beliau membatalkan daripada Bani Ba'lam? Karena seheboh apapun kita, segeger apapun kita memperdebatkan Ubaidillah dan Alwi,
yang mana mereka itu sudah diklaim oleh para ulama terdahulu, keadaan mereka atau diakui, bukan ditetapkan ya, diakui hanya merujuk kepada husnudzon yang menghasilkan syuhro oleh istifadah. Jadi perlu kawan ketahui, bukan berarti tanpa ada landasan dasar. Sehingga sekali lagi, ketika itu tidak bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan, maka kita bisa langsung mengkonfirmasi kebenaran atau keabsahan para habaib saat ini yang mengaku nasabnya tersambung ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ceritanya. Kalau saat ini kami tanpa meneliti, atau bagi saya tidak meneliti tentang keberadaan kebenaran daripada Ubaidillah dan Alwi, ya, tentu bagaimana kita mau mengkonfirmasi para habaib saat ini? Tidak bisa kita konfirmasi langsung pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin tahu runtutnya, jeluntrungnya bahasa itu, satu persatu, sehingga sekali lagi apa yang kita tetapkan bisa menimbulkan keyakinan yang kokoh dan bisa menjalankan syariat yang benar. Saya tidak sependapat dengan kata kalian lebih baik salah mencintai. Aduh, konyol loh. Prinsip akidah syariat macam apa seperti itu? Terlalu konyol. Nanti saya akan bahas tentang persoalan kalian yang mengatakan hal seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawanku sekalian. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah dan hidayah Allah, dan apa yang kita lakukan adalah mewujudkan suatu akidah, keimanan yang pasti, yang tidak salah, bahwa tentu apa yang kita lakukan ini dengan tujuan kemaslahatan, dengan tujuan menjaga generasi-generasi kita berikutnya yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.